menyatakan konsep Tauhid 3 Ibn Taymiyah salah kerana bukan semua orang kafir meyakini rububiyah. Buktinya orang etis tidak meyakini Tuhan. Bahkan jelas dalil-dalil Al-Quran menunjukkan ilah dan Rabb itu sama. Buktinya soalan ketiga dalam kubur nanti, man rabbuka, bukannya man ilahuk. Mohon komentar Ustaz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Tauhid 3, kita semua mungkin boleh setuju di sini. Pembahagian ataupun jenama dia diukur, dinilai berdasarkan isi dia, bukan berdasarkan nama. Okey, kerana apabila satu istilah di capture untuk menjadi satu perkataan, diambil untuk menjadi istilah tertentu, maka perkataan itu telah melalui satu proses taksis, saringan supaya membawa maksud tertentu. Dia bukan lagi membawa maksud asal seperti maksud bahasa. Kita sebut tadi tentang jisim, sama juga. Jisim di sisi Asy'ariyah, bukan jisim di sisi ahli bahasa. Lebih besar daripada itu. Perkataan fiqh juga sama. Fiqh di sisi fuqaha tidak sama seperti penggunaan fiqh yang Nabi guna, Allahumma faqihhu fid din. Itu umum, di sini telah menjadi khusus. Demikian juga Ibn Taymiyah menyebut di dalam Al-Aqidah Wasithiyah dan sebagainya tentang kaedah menyampaikan tauhid ataupun ringkasan ilmu tauhid ini melalui kita beriman dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala daripada 3 perkara. Ini sama dengan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maryam. Itu katakanlah Allah Tuhan kepada langit dan bumi, dan di antara kedua-duanya fastabir liibadati. Pertama, Allah Tuhan kepada langit dan bumi, Allah yang Rabb, pemilik kepada keduanya. Fastabir liibadatihi, maka berterusanlah kamu di dalam mentaati, dalam beribadat kepada Allah. Hal ta'lam lahu samiyan, apakah ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya sifat Allah, nama-nama Allah tak sama dengan makhluk. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri meringkaskan, kalau kamu nak beriman dengan Allah, mesti mengaku bahawa Allah adalah Rabbus samawati wal ard, owner kepada langit dan bumi. Fastabir liibadatihi, mesti sembah Allah. Hal ta'lam lahu samiyan, dan tidak ada yang sama tinggi dengan Allah, yang sama seperti Allah. Jadi konsep itu ada di dalam Al-Quran. Ibn Taymiyah mendatangkan penjenamaannya di dalam bentuk rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Baik, itu satulah. Yang kedua, penjenamaan ini bukan Ibn Taymiyah yang mula. Rabb bererti pencipta, pentadbir, pengatur, raja. Itu bukan Ibn Taymiyah yang mula sebut. Ilah bererti yang disembah, bukan Ibn Taymiyah yang sebut. Saya suka beginilah, bila kita berbeza tentang tafsir, kena rujuk At-Tabari. Sebab At-Tabari bapa kepada mufassirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya suka sekali mendengarkan kajian Ustadz Salman Ali ya. Wow, luar biasa ini beliau. Ya, kalau misalnya Salman Ali itu dibandingkan dengan Idrus Ramli itu tidak ada apa-apanya gitu. Ini menanggapi perkataan Idrus Ramli yang menyamakan istilah Rabbi, karena memang pengetahuannya secara bahasa dia tidak menguasai. Ilah dengan Rabb itu memang berbeda, dari sisi bahasa beda. Misalnya seperti yang dikatakan tadi, bahwa ilah itu bisa berarti ta'abaduh. Nah, kalau sedangkan Ar-Rabb itu bisa berarti sayyid atau bisa berarti pemilik. Beda jauh itu artinya dari sisi bahasa itu. Layak sekali kalau kemudian ilah itu disebut uluhiyah, kemudian Rabb itu disebut rububiyah. Jadi ketika menggunakan istilah man rabbuka, siapa Tuhan, masih larinya ke Allah juga kan. Allah itu dari kata al-ilah. Itu harusnya lebih mengerti juga itu si Idrus Ramli ya. Ini kalau melihat perkataannya Ustadz Salman Ali ini memang sangat luar biasa. Dari sisi banyak bahasa, Ustadz Salman Ali itu lebih menguasai dibandingkan dengan Idrus Ramli. Dari sisi literatur
ya Idrus Ramli itu tidak ada apa-apanya karena Salman Ali itu memiliki segalanya. Yang tentu saja dari sisi pembicaraan juga Salman Ali ini lebih menguasai dibandingkan Idrus Ramli gitu. Walaupun menggunakan bahasa Melayu, tapi Salman Ali itu syarat dengan bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Idrus Ramli bahasa Arab tidak menguasai dengan pasti gitu. Itu bedanya Idrus Ramli dengan Salman Ali. Sama-sama berakhiran i, ya, sama-sama berakhiran i, tapi tidak bermakna bahwa Salman Ali itu tidak bisa bahasa Indonesia, tidak paham bahasa Indonesia, sangat mengerti bahasa Indonesia itu. Jadi disinilah perbedaan antara dua insan, Idrus Ramli dan Salman Ali. Kalau Idrus Ramli itu pengikut Asy'ariyah yang fanatisme buta, ngawur kadang-kadang itu tidak menunjukkan eksistensinya sebagai seorang intelektual, tapi lebih pada menghujat. Kalau Salman Ali itu ilmiah dalam memaparkan gitu. Jadi ilmiahnya banget gitu. Jadi di sini sangat terkesan sekali bahwa yang disampaikan oleh Salman Ali adalah bagian dari salah satu kemampuannya di dalam menghadapi rival-rivalnya itu. Rivalnya kan cukup banyak ya. Rivalnya di Malaysia ini banyak sekali. Kalau kita lihat Malaysia mungkin yang paling berbeda itu Perlis ya. Jadi kalau melihat Malaysia itu yang paling berbeda itu Perlis. Negeri Perlis itu bisa disebut negeri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi negeri Perlis itu sama dengan negerinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun ya bukan tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bisa dikatakan orang Perlis itu lebih mengerti daripada Idrus Ramli. Jadi itu kalau misalnya kita ingin lebih jauh mengangkat terkait dengan Idrus Ramli ya. Kalau Idrus Ramli di dalam memahamkan akidah itu lebih banyak bumbu-bumbunya menghujat, lebih banyak bumbu-bumbunya yaitu memfitnah, lebih banyak bumbu-bumbunya misu-misu kata orang Madura itu. Jadi bukan punya keinginan berdebat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaannya jauh banget antara Idrus Ramli dan Salman Ali ini gitu. Jadi kalau antum misalnya sekarang telaan terkait dengan istiwa, wow luar biasa ini Salman Ali ini. Terkait dengan uluhiyah dia membahas dengan sedemikian rupa. Jadi kata-kata Rob itu memang di dalam Al-Quran lebih pada sebutan secara umum. Sedangkan kata ilah itu di dalam Al-Quran lebih pada sebutan khusus. Jadi kalau kita lihat kata ilah di dalam Al-Quran itu pasti ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang bersifat sembah. Tapi kalau Rob ini digunakan dalam berbagai bahasa, yaitu untuk mendewa-dewakan suatu kekuatan, atau juga bisa berarti guru. Kalau orang pinjam istilah bahasa Ibrani misalnya ya, kita menggunakan bahasanya Hebrew misalnya. Rabbi itu berarti adalah yang tertinggi di kalangan agama apa namanya Rabbi, misalnya dipanggil Rabbi itu adalah di agama Yahudi ya. Biasanya kalau Rabbi ini, kalau Yesus itu disebut Rabbi yang artinya guru misalnya itu. Nah, berbeda dengan ilah. Ilah itu kalau di kalangan Arab dan Aram juga itu berbeda. Ilah itu Elohim misalnya. Ilah itu.
yang berarti tertuju kepada yang disembah. Jadi yang disembah bisa berarti ma'bud, yang disembah. Itu perbedaannya antara ilah dengan rob. Jadi rob itu bersifat umum, bisa juga dipakai oleh Tuhan, juga bisa dipakai oleh ditujukan kepada hal-hal yang bersifat isim. Ya kalau misalnya disebut marrabuka itu tidak menyalahi kaidah gitu. Tetapi tidak bermakna tidak ada kalimat tidak ada Tuhan melainkan Tuhan itu ya. Jadi la robba illa la robba illa rabbun misalnya. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan itu. Ya tidak ada itu. Itu mungkin Nurholis Majid yang seperti itu. Jadi kalau misalnya di situ la robba illallah itu benar. Tidak sebaliknya karena Allah itu kalimat khusus potongan dari kalimat ilah. Mungkin ini lebih dipahami oleh Idrus Ramli. Beda jauh. Ilah itu kan menurut As-Sibawi dari kalimat al dan ilah. Yang menunjukkan eksistensi ma'rifatnya itu pada yaitu alif dan lam tadi. Disambung dengan ilah. Ketika diidghamkan menjadi Allah itu ada yang dibuang. Yaitu hadaf dalam ilmu nahu seperti itu. Kalau kita lihat Sibawi seperti itu. Beda ya. Tidak ada kalimat Rob di dalam Al-Quran digunakan untuk nama Allah langsung. Silahkan cari itu. Itu bedanya ilah dengan Allah. Jadi benar disebut uluhiyah itu. Bahkan di dalam Ibnu Taimiyah juga ada kalimat uluhiyah. Di dalam Ibnu Taimiyah ya sudah pasti ya. Di dalam kitab Ibnu Katsir kalau kita lihat banyak itu kata uluhiyah, kata rububiyah itu dibedakan. Demikian juga dalam tafsir At-Tabari itu memang ada kalimat uluhiyah dan rububiyah. Itu memiliki sesuatu yang sangat berbeda di dalam pandangan kalangan ilmu nahwu, yaitu ahlun nuhat istilahnya ya. Disinilah mungkin ketidakmampuannya Idrus Ramli di dalam memahamkan bahasa Arab. Karena apa? Ketika kepentok dengan istilah Rob, dia kedudukannya Rob itu disamakan dengan kedudukannya Rob itu tadi disamakan dengan ilah. Ya beda banget itu. Ya. Jadi disinilah yang tentu saja seorang Idrus Ramli tidak memahami sehingga menggunakan kata-kata yang lain. Padahal kata ini kalau dilihat dalam berbagai tafsir itu banyak. Kata ilah, rububiyah, ilahi, uluhiyah, ilahiyah itu disebut-sebut dalam berbagai kitab-kitab lama dari kalangan ahlul i'tiqad ya. I'tiqad ilmu aqaid itu dalam akidah itu bisa dilihat tuh dalam berbagai kitab-kitab mereka berkaitan dengan kalimat perbedaannya antara ilah dan rob. Mungkin ini ya yang menyebabkan Idrus Ramli itu ngawur itu, yang menyebabkan Idrus Ramli keluar dari rel. Nah di sini kedudukannya Salman Ali itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Idrus Ramli. Salman Ali dan sahabat-sahabatnya itu memang orang-orang yang cerdas, termasuk itu siapa Dokter Maza itu yang saya kenal, dan lagi ada satunya itu memang kelompok telaah akidah yang sangat mendalam sekali, mengahlikan diri. Walaupun tidak tahu dari bahasa Indonesia ya orang ini sangat paham gitu, karena ada penterjemahnya di situ. Kalau saya bahasa Malaysia alhamdulillah ya menguasai 100% gitu. Karena saya lama juga di Malaysia ya, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Salman Ali itu. Ini saja dari saya Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.